Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin ya. Dan tetap ya kan kawan, tetap semangat, kurangi sambat buat teman-teman semua yang mungkin di tempat kerja dan menyambut untuk istirahat ya. Selamat beristirahat ya teman-teman ya, jaga kesehatan, jaga tenaga kalian dan lanjut bekerja setelah rest time. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, tidak luput secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman. Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana kalau kita lihat trending topik via coin market cap di sini masih PP mendominasi peringkat pertama, terus ada L7DEX ya atau LSD teman-teman, terus ketiga ada Bitcoin. Oke. Dan kalau kita lihat untuk Bitcoin sendiri udah mulai menunjukkan tanda-tanda recover terpantau dalam kurun waktu 24 jam terakhir mengalami kenaikan 0,76% dan kenaikan daripada Bitcoin bisa kalian lihat sendiri dan pantau sendiri dan nilai sendiri teman-teman ya, yang dimana the power of Bitcoin bisa menggeret beberapa aset cryptocurrency 99% ya, mengikuti recover tipis-tipis. Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman ya, buat teman-teman para pemegang Cardano ya yang alias mendapat julukan koin stable coin ya, koin Cardano stable coin ya. Ih, gimana ya? Koin tapi stable coin. Namanya bukan apa ya? Bukan token, bukan pusing kalau memperkirakan itu ya. Tapi di sini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik. Mungkin presentasi harga daripada Cardano untuk masa depan teman-teman ini sangat-sangat bagus ya ke depannya, karena kita tahu lah ya orang di belakang Cardano itu siapa gitu kan. Nah, orang yang cukup cerdas. Meskipun harga daripada Cardano cenderung mengalami penurunan juga, oke. Mungkin Cardano ini teman-teman ya, kalau dia token meme ya, kalau dia token meme, semisal nih Cardano ini token meme ya, mungkin udah banyak yang hujat, mungkin udah banyak yang bilang scam, udah banyak yang bilang rug pull nih, karena dari all time high-nya dari $3 turun sampai di bawah $1 ya kan. Nah, mungkin seperti itu ya. Padahal kalau kita mengacu pada altcoin lainnya juga mengalami hal yang serupa ya, semuanya mengalami penurunan bro ya. Nah, jadi kalau kita lihat untuk Cardano sendiri, volume di sini ada peningkatan sekitar 37,40% dan di sini market cap juga mengalami kenaikan 0,48%. Oke. Jadi langsung saja kita menuju ke pembahasannya karena ini cukup menarik. Nah, jadi di sini dikutip dari YouTube ya teman-teman ya, bahwasanya Cardano atau ADA ya menyambut pertukaran opsi kripto pertama yang perlu diketahui. Nah, jadi platform baru Option Flow mulai menguji kampanye dengan token eksperimental ya, yaitu T-Milk dan Top T ya atau TOPT, dan ada atau T Cardano ya. Nah, jadi di sini teman-teman semakin banyak protokol keuangan terdesentralisasi atau DeFi ya yang hadir di ekosistem Cardano. Dengan testnet option flow, pengguna Cardano dapat mengirimkan put dan call pertama mereka pada protokol yang sepenuhnya on-chain. Nah, ini cukup mantap ya, cukup menyenangkan gitu ya. Meskipun harganya belum nyenengin. Nah, optional flow mengundang para penggemar Cardano ya, tim optional flow. Protokol opsi berbasis Cardano mengumumkan bahwa fase pertama dari testnet publik terbukanya telah aktif. Nah, penggemar Cardano diundang untuk bereksperimen dengan versi praproduksi aplikasi dan mengirimkan pesan put and call. Kedua jenis pesanan tersebut dicetak secara on-chain, tidak seperti posisi derivatif di bursa terpusat. Oke, jadi ini langsung di-up oleh Option Flow ya, exiting news phase one of the Option Flow testnet is now live. Oke. Jadi di sini accept it at testnet Option Flow that finance and win the race option on Cardano Preferred Network. We value your feedback, share your thoughts and experience to help you improve. Oke ya. Kurang lebih ya bahasa Inggrisnya amburadul sih ya bro. Nah, pengguna juga diundang untuk membagikan masukan mereka dalam Google Formulir yang dibuat khusus. Segala jenis bug dan laporan masalah disambut baik oleh tim Option Flow, kata
pernyataan itu. Jadi mulai pengujian tahap berikutnya testnet 2, para peserta juga akan dapat bereksperimen dengan fungsi perdagangan. Pengguna harus terhubung ke jaringan praproduksi dan mengirimkan setidaknya 5 token Cardano ke alamat tertentu. Oke ya, jadi ini sebenarnya perkembangan yang cukup positif ya untuk masa depan daripada Cardano. Meskipun harga Cardano kali ini memang bisa dikatakan lesu ya, lemah syahwat juga, tapi kita mengacu pada altcoin juga teman-teman ya, yang dimana Solana juga lemah syahwat ya, terus Ethereum juga sama lemah syahwat, Bitcoin juga sama lemah syahwat, terus ya altcoin lah ya. Altcoin ini merata, hampir rata-rata semuanya mengalami downtrend teman-teman ya. Dengan keadaan yang seperti ini, apakah kita harus menyalahkan aset A, B, C, D, dan E ya, atau sampai Z? Tentunya tidak ya teman-teman, tentunya tidak. Selama tim daripada suatu aset yang kita miliki ya, bukan hanya Cardano nih, entah kalian memiliki token apa aja, selama tim pengembang ya, developer, tim pengembang itu masih bekerja, masih berusaha untuk membuat aset tersebut hidup, kenapa nggak kita dukung? Karena kita juga punya koinnya gitu teman-teman ya. Jadi untuk masa depan Cardano kalau menurut saya pribadi ya kan, ini bisa dikatakan masa depannya cukup cemerlang nanti teman-teman ya. Kita lihatlah di masa bull run mendatang, di bull run tahun 2025 ya, akankah kita bisa membeli mobil baru, akankah kita bisa membuat rumah baru atau membeli tanah ya kan, siapa tahu gitu teman-teman ya. Buat teman-teman yang punya sedikit Cardano, jangan berkecil hati teman-teman, karena apa, kita nggak tahu nih ATH yang akan dicapai Cardano ini nanti bisa ke $5, bisa ke $10, bisa ke $20, bahkan bisa ke ratusan dolar juga bisa, karena di dunia cryptocurrency ini nggak ada yang nggak mungkin gitu teman-teman. Semuanya bisa terjadi gitu di cryptocurrency, bisa naik ribuan persen, bisa pula turun ribuan persen. Nah, pada tahun 2023 ekosistem DeFi Cardano melampaui total nilai terkunci atau TVL ya, total value lock, senilai 200 juta US dollar untuk pertama kalinya di tengah penurunan yang menyakitkan di pasar mata uang kripto. Metrik ini turun menjadi 146,52 juta pada saat berita ini diumumkan. Nah, jadi ada penurunan daripada TVL-nya ya, tapi nggak masalah ya, penurunan ini wajar. Kenapa? Karena memang market juga sedang loyo ya, hampir merata semua aset. Kalau kita lihat dari total value lock-nya, hampir rata-rata semua juga mengalami penurunan. Nah, Minswap, Indigo, Liquid, ya, V-Finance dan Wing Readers adalah 5 DeFi Cardano teratas, sementara The Jet ya adalah stable coin terdesentralisasi asli terbesar ya. Nah, jadi di sini teman-teman udah ada 5 DeFi dari Cardano ya, yang bisa dikatakan ini juga cukup positif ya. Ada Minswap, Indigo, Liquid, ada V-Finance dan Wix Reader adalah 5 DeFi Cardano. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, buat para holder Cardano, para army Cardano, pemegang Cardano, tetap semangat gitu ya, melihat orang di belakang Cardano ini juga masih berusaha, masih nggak menyerah juga, malah mengeluarkan proyek-proyek yang cukup menarik di masa depannya nanti gitu teman-teman ya. Karena kita ketahuilah orang di belakang Cardano ini bukan orang abal-abal gitu ya kan. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.